Kalau dari saya sendiri sih, saya benar-benar berharap kalau Harmoni itu bisa tetap ada sampai ke depannya gitu. Tetap ada. Harapannya buat Harmoni, semoga Harmoni kedepannya makin sukses, makin jaya, bahkan bisa berkembang lebih meluas lagi ke Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kali ini kita lagi bareng dua anak magang dari Undri ya. Iya, Kak. Ya, Undri, Adi dan Markus. Jadi kita di sini pengen sharing-sharing aja mengenai kegiatan dia selama magang. Terus kegiatan mereka juga selama kuliah itu apa aja di dunia arsitek. Nah, bolehlah dulu Adi sama Markus kenalan nih sama sahabat Harmoni. Halo sahabat Harmoni, saya Satria Markus, saya mahasiswa magang dari Universitas Riau. halo sahabat Harmoni, perkenalkan nama saya Adi Eden. Saya juga mahasiswa jurusan arsitektur dari Universitas Riau. Wah, Universitas Riau ya. Ini arsitek angkatan berapa berarti? 2019, Kak. Oh, 19. Berarti untuk saat ini kegiatannya apa aja ya selain magang atau udah nyusun skripsi nih? Kalau untuk kami ini kan semester 6, Kak. Jadi yang kami ambil ini kebanyakan kuliahnya yang berhubungan dengan OTW ke skripsi, Kak. Oh, OTW ke skripsi. OTW. Jadi kegiatannya masih ya, hal-hal yang mau ke skripsi lah ya. Iya, Kak. Awal mulanya bisa tahu PT Harmoni Gerak Kreasi itu dari mana kan? Bisa langsung WA kah atau Instagram gitu, bisa dapat informasi perusahaan interior ini gitu. Kalau Markus dapat informasinya itu dari kawan ada promosiin gitu, Kak, kayak ini ada suatu PT yang bisa dicoba gitu, yang oke lah kelihatannya gitu. Jadi saya coba cari lewat Instagram, saya cari berbagai kerjaannya gitu, hasilnya juga saya merasa saya bisa berkembang gitu, saya bekerja di sini gitu, Kak. Oh, jika magang di sini. Kalau Adi awal mulanya tahu dari mana? Sebenarnya sama Kak, karena teman yang nawarkan itu teman-teman satu circle gitu kan. Iya. Sebenarnya iya sih sahabat Harmoni. Setelah atau sebelum Adi sama Markus itu emang ada beberapa anak magang dari Undri dan Unilak begitu. Jadi memang banyak sih yang nanya untuk pengen magang di sini. Cuman kan kita kan harus membatasin juga ya beberapa yang magang di sini. Selanjutnya untuk program magang atau kegiatan apa aja sih? Nah, proyek apa aja yang udah dikerjain selama magang di Harmoni? Kalau saya sendiri, saya sejauh ini udah mengerjakan DED ya, detailing untuk daerah Winsuska gedungnya, dan saya juga kerjakan saluran drainasenya. Juga ada bedroom, ruang tidur anak klien juga saya juga pernah pegang juga. Dan untuk proyek akhir saya juga ada pegang penataan landscape Winsuska gitu, Kak. Oh, kalau WTA itu udah selesai atau belum? Karena kan harus selesai dulu ya buat bisa keluar dari sini. Iya, kalau kami sudah selesai sih, Kak. Perencanaan dasarnya dari 3D modeling hingga ke DED-nya, CAD. Kalau Adi? Kurang lebih sama. Waktu itu pertama kali magang tugasnya buat kitchen set. Oh, kitchen set. Iya. Oke, Pak. Terus? Medi ya kalau nggak salah. Iya Kak. Terus yang ada minibarnya itu siapa itu disuruh kerjakan yang detail atap posnya di Winsuska. Oh, untuk detail atap saat Iya. Jadi selanjutnya ilmu apa aja sih yang didapat selama magang di Harmoni? Kalau saya jujur ketika di masa perkuliahan aplikasi yang digunakan itu tidak dibatasin gitu, Kak. Jadi sebenarnya mahasiswa itu benar-benar bebas mau pakai aplikasi apa aja asalkan hasilnya ada. Sedangkan jika di Harmoni ini kan benar-benar dituntut SketchUp, V-Ray dan AutoCAD sejauh yang saya tahu. Jadi benar-benar ketika saya magang di sini 3 hal tersebut lah yang paling
paling dipelajarin lah benar-benar di sini. Jadi harus ada belajar yang lebih ekstra ya. Jadi Iya. sebelumnya emang udah pernah mengaplikasikan atau sudah, tapi ketika di sini lebih dipertajam atau bagaimana untuk aplikasi itu? Kalau untuk aplikasi-aplikasi yang tadi telah disebutkan sih, sebenarnya untuk basicnya udah ada gitu Kak. Cuman pendalaman ilmu-ilmunya tuh belum nyampe sampai ke tahap magang ini gitu Kak. Apa sih kendalanya nih Adi sama Markus selama magang? Coba cerita gitu kan. Nah, sampai kadang datang segala macem gitu. Apa kendalanya? Kalau dari saya Kak, kendalanya itu kan ini magangnya waktunya bentrok sama kuliah kan Kak, sekalian kuliah. Sedangkan beberapa magang kan biasanya kayak yang COVID kemarin itu online. Nah, ini kan tiba-tiba kuliahnya udah offline, jadi agak susah membagi waktunya. Belum lagi di luar sana ada organisasi gitu Kak. Sama Tapi memang semua yang magang juga bakal kan dia offline. Terus memang susah buat ngebagi waktu sama magang. Apa hanya di Harmoni atau bagaimana? dengar-dengar dari cerita temen mereka juga Kak, Juga gitu ya. udah menghilang-hilang kayak hantu juga. Oh begitu ya ternyata. Jadi apply dari hasil magang itu sendiri nggak efektif. Iya, gitu. Iya benar sekali. Jadi memang kurang jarang datang gitu ya. Jadi kan itu kendalanya. Terus apa sih harapan Adi sama Markus kedepannya nih buat arsitek atau ya keinginannya buat jadi arsitek juga kedepannya untuk kerjaannya masa depan segala macam. Kalau saya harapan menjadi arsitek itu masih ada, masih kuat. Maka dari itu ketika saya terjun ke lapangan magang ini, saya baru benar-benar merasakan keseriusan kerja sebagai arsitek gitu Kak. Ketika saya masih di dunia kuliah itu masih kayak belajar seperti biasa, itu belum tahu kerja arsitek yang sebenarnya itu seperti apa Kak. Karena benar-benar tidak ada batasan gitu. Ketika kerja di magang kan kita harus menyesuaikan lingkungan, kita harus menyesuaikan permintaan klien dan berbagai hal lainnya Kak. Jadi itu yang saya pelajari sih Kak. Kalau harapan Adi nih buat ya kedepannya nih, Adi kan pengen kerja juga. Harapannya masa depannya buat di bagian arsitek itu apa sih harapan Adi buat Adi kedepannya gitu? Oh, kalau harapan dari saya sendiri ya Kak, kan ini udah pilihan sendiri ya Kak, mau ngambil jurusan arsitektur. Jadi harus dipertanggungjawabkan gitu, susah apapun ya. Harapannya tetap semangat terus sih Kak. Iya. Jadi memang kalau boleh tahu nih berapa sih arsitek di Undri itu di angkatan Adi sama Di angkatan kami arsitek ada 60 lebihan Kak. Pertama kali masuk itu ada 70-an. udah kurang ya? Makin lama makin kurang. seleksi alam ya kan gitu. Makin kurang, makin nggak kuat ya? Iya. Kan harapannya baik untuk diri sendiri, mempertanggungjawabkan. Semoga Adi dan Markus kedepannya sukses. Terus pesan kakak sih kedepannya memang benar-benar fokus. Misalnya nih punya satu pekerjaan diselesaikan gitu. Kalau dengar kendalanya gara-gara sistem kuliahnya sudah mulai offline, jadi jarang datang. Awalnya juga bingung kan kenapa jarang datang itu. Ternyata memang udah offline, jadi ya mau gimana lagi ya kita ngikutin. Gitu. Terus apa sih harapan nih lanjutannya nih, harapan Markus sama Adi buat Harmoni ke depannya sebagai perusahaan interior? Kalau dari saya sendiri sih, saya benar-benar berharap kalau Harmoni itu bisa tetap ada sampai ke depannya gitu, tetap ada, tetap eksis, tetap memiliki karya gitu loh ke depannya. Saya berharap sih sangat besar seperti itu. Kalau Adi? Harapannya buat Harmoni, semoga Harmoni kedepannya makin sukses, makin jaya, bahkan bisa berkembang lebih meluas lagi ke. Dan doa yang baik juga buat Adi dan Markus, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, sukses kedepannya. Baiklah, mungkin itu aja. Tapi promosi dulu nih ke teman-teman sahabat Harmoni, ke anak Undri lah, lebih tepatnya arsitek-arsitek Undri untuk subscribe YouTube Harmoni. Atau ajakin nih semua teman-temannya.
bisa Kak. Iya. Jadi buat teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ada di Unri ambil arsitektur, silakan subscribe akun channel Harmoni. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Iya Kak. Ya, nah terus baik lagi cuma itu aja kayaknya ngobrol-ngobrol sharing kita mengenai dunia selama magang terus tentang arsitek. Ya, terima kasih sahabat Harmoni. Semoga kedepannya Adi dan Markus lebih baik. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you. Bye.